Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nafita Nabila. Di sini kita akan membahas mengenai inti atom dan radioaktivitas. Materi kelas 12 SMA. Oke, langsung saja ke pembahasan, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai materi inti atom, di mana pada materi inti atom memiliki beberapa submateri, yaitu nuklida, nukleon, defek massa, energi ikat inti, isotop, dan kestabilan inti. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama, sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui nih, apa itu inti atom. Baik, inti atom adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Seperti yang kita pahami bahwa atom itu terdiri dari inti atom di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih lanjut nih, apa itu nuklida dan nukleon. Baik, langsung saja. Nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom. Inti atom atau nuklida tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan listrik positif dan neutron adalah partikel penyusun yang tidak bermuatan atau netral. Seperti contoh berikut. Di sini X, Z, A, di mana X adalah nama nuklida, Z adalah jumlah proton, dan A adalah jumlah nukleon yang terdiri atas proton dan neutron. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada sebuah contoh di mana K1939, yang maksudnya adalah kalium dengan 19 proton, 19 elektron, dan 20 neutron. Nah, jumlah proton dapat dinyatakan dengan N, yaitu N sama dengan A dikurangi Z. Oleh karena itu, pada nuklida K1939 menyatakan bahwa nuklida adalah kalium dengan 39 nukleon, terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu defek massa dan energi ikat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai nuklida dan nukleon. Nah, dari mana awal mula nuklida terbentuk? Tentu dari partikel penyusunnya, yaitu nukleon yang terdiri atas proton dan neutron. Kalau 6 proton dan 6 neutron bergabung, maka akan terbentuk nuklida dengan 12 nukleon. Ia adalah nuklida karbon, yang dikenal dengan lambang C612. Ilustrasi 6 nukleon dalam nuklida karbon terlihat pada gambar. Perbedaan warna pada gambar tersebut untuk menunjukkan salah satu di antaranya adalah proton dan neutron. Di sini saya sudah menampilkan sebuah gambar dengan dua warna, yaitu merah dan biru. Hal ini untuk menunjukkan perbedaan antara proton dan neutron pada suatu atom. Kemudian, bagaimana menjelaskan keadaan proton-proton saling berdekatan? Padahal antara muatan positif seharusnya akan terjadi tolak-menolak akibat gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Nah, fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan energi ikat inti. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana energi itu berasal? Ternyata data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Selanjutnya, massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika
Nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Ilustrasi pada tabel dapat menjelaskan berapa massa yang hilang. Oke, untuk lebih jelas, jika dirumuskan, maka defek massa dinyatakan dengan rumus delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali MN dikurang M nuklida. Oke, selanjutnya energi yang hilang saat terbentuk nuklida itu berubah menjadi energi ikat inti dengan kesetaraan massa dan energi menurut Einstein, atau S sama dengan delta M dikali C kuadrat dengan konversi satuan energi dalam unit skala inti, atau M dikali I dari satuan metrik joule, maka besar energi ikat inti dirumuskan sebagai E sama dengan delta M dikali 931 M kali EP, atau E sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali MN dikurang M nuklida dikali 931 MS. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah jelas ya, disampaikan bagaimana rumus dari defek massa dan energi ikat inti. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu isotop dan kestabilan inti, di mana dalam atom atau inti atom kita harus mengetahui nih bagaimana isotopnya, yang mana isotopnya, dan bagaimana kestabilan suatu inti. Oke, langsung saja. Nah, isotop adalah nuklida-nuklida dengan nukleon yang berbeda-beda. Nuklida dengan nukleon lebih banyak memiliki lebih banyak neutron. Dalam ukuran fisik akan berbeda volumenya. Makin banyak nukleon, makin besar ukuran nuklida. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti yang dihasilkan oleh energi ikat inti. Akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemungkinan ada sebagian dari proton dan neutron lepas dari ikatan inti. Keadaan ini menjadikan isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit cenderung stabil. Contohnya seperti antara C612 dengan C613. Di manakah di antara keduanya yang lebih stabil? Jadi, dapat kita ketahui bahwa isotop dengan C612 lebih stabil daripada isotop dengan C613 karena seperti yang disampaikan tadi bahwa isotop dengan nukleon yang relatif sedikit akan cenderung lebih stabil seperti itu. Oke, langsung saja selanjutnya. Lebih rinci akan dijelaskan pada grafik yang sudah ada di layar, bahwa pada gambar sebelah kiri, gambar yang di sebelah saya menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada garis grafik N sama dengan Z adalah nuklida stabil. Gaya ikat inti yang berasal dari energi ikat inti mengikat kuat inti dan melawan gaya tolak elektrostatik. Tafsirannya bahwa untuk nuklida di luar grafik merupakan nuklida tidak stabil. Dalam hal ini, isotop O816 stabil karena persis di grafik tersebut. Jumlah proton dan neutronnya sama, yaitu 6. Sementara nuklida O817 tidak stabil, karena ada di atas grafik jumlah neutron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Seperti itu. Kemudian, pada gambar kanan, atau gambar yang di sebelah gambar saya ini, menjelaskan fakta tentang energi ikat per nukleon. Nilai tertinggi ada pada Fe2656 dengan energi ikat per nukleon sebesar 8,8 MeV per nukleon. Nuklida dengan nukleon lebih dari 56 memiliki energi ikat per nukleon semakin menurun. Ini ditafsirkan bahwa nuklida ringan cenderung stabil dengan energi ikat per nukleon relatif besar. Sedangkan nuklida berat dengan
jumlah nukleon banyak memiliki energi cut per nukleon relatif kecil, cenderung tidak stabil. Begitulah dua penjelasan terkait kestabilan inti. Sebagaimana yang sudah dipahami sebelumnya, inti tidak stabil, cenderung goyah, dan beberapa nukleon akan lepas. Peristiwa lepasnya sebagian nukleon dari nuklida tidak stabil disebut sebagai peluruhan. Oke, mungkin cukup sekian pada materi hari ini tentang inti atom. Untuk materi selanjutnya yaitu radioaktivitas akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.